warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 RPL 12. Di sini kami akan mempresentasikan sistem informasi mengenai operasi bibir sumbing di Aceh. Adapun table of contents kami yang pertama yaitu ada pendahuluan, kemudian use case diagram, kemudian deployment diagram, kemudian komponen diagram, kelas diagram, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pendahuluan. Indonesia jumlah kasus bibir sumbing mencapai 7.500 orang per tahun, yang menunjukkan kasus sumbing bibir merupakan masalah di kalangan masyarakat Indonesia. Penanganan penderita bibir sumbing di Indonesia belum merata hingga ke daerah terpencil dikarenakan minimnya tenaga dokter, tingginya biaya operasi, dan kurangnya informasi. Selanjutnya, use case diagram yang bagian user. Yang pertama, user mendaftar dirinya untuk memiliki akun. Yang kedua, user melakukan login ke aplikasi. Yang ketiga, user melihat menu tentang aplikasi. User dapat bereksplorasi melihat fitur apa saja yang tersedia di aplikasi tersebut. Keempat, user dapat mendaftarkan kasus bibir sumbing yang ada di daerah sekitarnya atau saudaranya melalui menu upload kasus. Kelima, user dapat melakukan donasi. Dilakukan dengan scan barcode pada QR code yang disediakan. Kemudian dapat memilih menggunakan metode transfer bank yang disediakan dan dapat menentukan jumlah berapa besar donasi yang ingin diberikan. Keenam, user memberikan tanggapan dan testimoni. Setelah menggunakan aplikasi tersebut, user dapat memberikan saran dan pesan pada fitur yang telah disediakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian use case diagram pasien bibir sumbing. Pertama, pasien daftarkan dirinya untuk memiliki akun. Kedua, pasien melakukan login ke aplikasi. Kemudian pasien dapat melihat menu tentang aplikasi. User dapat bereksplorasi melihat fitur apa saja yang tersedia di aplikasi tersebut. Pasien dapat mendaftarkan dirinya sendiri dengan mengisi biodata dan memberi alamat lengkap serta memberikan deskripsi singkat tentang dirinya. Yang terakhir, pasien memberikan tanggapan atau testimoni. Setelah menggunakan aplikasi tersebut, pasien dapat memberikan saran dan pesan pada fitur yang disediakan. Terlebih bagi pasien yang telah berhasil melakukan operasi bibir sumbing berkat informasi dari aplikasi tersebut. Selanjutnya use case diagram relawan. Yang pertama, relawan mendaftarkan dirinya untuk memiliki akun. Yang kedua, relawan melakukan login ke aplikasi. Kemudian relawan dapat mendaftarkan kasus bibir sumbing yang ada di daerah sekitarnya atau saudaranya melalui menu upload kasus. Yang keempat, relawan menarik semua data kasus yang ada untuk diberikan lokasi pada rumah sakit agar dapat dilakukan proses operasi bagi pasien yang mendaftarkan dirinya melalui aplikasi tersebut. Kemudian relawan mengupdate semua dokumentasi kegiatan dengan selalu aktif memberikan informasi kegiatan dan informasi adanya layanan operasi bibir sumbing kepada pasien yang memerlukan melalui aplikasi tersebut. Dan terakhir, relawan mengupdate data rumah sakit yang memiliki layanan operasi bibir sumbing dengan memberikan alamat dan nama rumah sakit yang menyediakan layanan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deployment diagram, di mana deployment diagram ini merupakan salah satu model diagram juga yang ada di StarpML. Pada deployment diagram ini, ia lebih mengarah ke artefak dalam node pada suatu diagram. Deployment diagram ini digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara hardware dan software. Kemudian diagram ini adalah salah satu diagram yang paling penting dalam tingkat implementasi perangkat lunak dan kadang-kadang ditulis sebelum melakukan coding. Bisa dilihat pada gambar berikut bahwa pada deployment diagram ini dapat dilihat ada browser yang akan
dilihat browser ini akan menggunakan bahasa HTML 5 website, kemudian di mana browser ini tersedia dan dapat digunakan oleh user di PC ataupun smartphone. Kemudian database server yang akan digunakan yaitu Apache dan MySQL, dan adapun database yang akan dibangun nanti yaitu ada database kasus, ada database relawan, dan juga ada database user. Next. Kemudian ada komponen diagram. Jadi komponen diagram ini digunakan untuk memperlihatkan sebuah organisasi serta keterkaitan dan ketergantungan di antara kumpulan komponen dan sistem yang akan dirancang. Pada gambar ini menunjukkan adanya node front end dan juga node back end. Yang mana pada node front end ini menunjukkan apa yang dilihat oleh si user terhadap sistem yang dibangun. Pada sistem ini menunjukkan aktivitas yang dapat dilakukan oleh user atau pasien, yaitu mulai dari dapat melakukan donasi, kemudian dapat melakukan pelaporan kasus, kemudian juga dapat melihat dokumentasi, dan yang terakhir dapat melihat testimoni. Sedangkan aktivitas yang dilihat oleh relawan yaitu dapat melakukan pelaporan kasus, kemudian dapat menghapus data kasus, dapat mengupdate dokumentasi, dan juga dapat menarik semua data kasus yang ada di sistem. Sedangkan pada bagian node back end yaitu menunjukkan sistem di balik layer untuk mengolah database dan server yang ada di dalamnya. Pada database terdapat server yang komponennya itu controller, dan juga terdapat database di mana terdiri dari database user, ada database relawan, dan juga database kasus. Yang kemudian server yang digunakan berupa website untuk menampilkan informasi dari hasil tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kami. Baik, untuk kelas diagram di sini adalah suatu jenis diagram yang tersedia dalam UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungan antara satu dengan yang lainnya, serta dimasukkan pula atribut dan operasinya. Baik, di sini yaitu utamanya ada 3 kelas, yaitu kelas relawan, user, dan kelas kasus. Di sini kami mengimplementasikannya dari database yang nantinya akan dibangun. Untuk yang pertama yaitu kelas registrasi ini akan terhubung ke kelas relawan dan user, di mana implementasi dari kelas registrasi nanti ini yaitu digunakan untuk proses login relawan dan user tersebut. Dari data-data pada kelas relawan dan user akan diimplementasikan atau digunakan nantinya untuk apabila relawan dan user tersebut ingin mengupload suatu kasus, di mana itu implementasinya kepada kasus. Recording stopped. Lanjut. Baik, jadi kesimpulan dari pemaparan kami yaitu di sini website Full Senyum nantinya akan dapat digunakan oleh relawan, penderita bibir sumbing, dan juga masyarakat umum. Kemudian web ini juga nantinya akan berisi informasi-informasi penting terkait operasi dan informasi lainnya secara umum. Lalu fullsenyum.id diharapkan dapat memudahkan pemerataan pelayanan operasi bibir sumbing hingga ke daerah-daerah terpencil di Aceh. Lanjut. Mungkin sekian saja presentasi kami kali ini. Kami dari kelompok 4 kelas RPL 12 mengucapkan terima kasih, serta apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Lebih dan kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.